Kita lanjutkan dialog bersama Mas Jayadi Hanan dari Lembaga Survei Indonesia di studio, dan melalui sambungan Zoom saya masih bersama Mbak Titi Anggra. Ini kita sama-sama berada di segmen terakhir, waktu kita sangat sedikit. Jadi hari ini ada dua peristiwa bersejarah. Pelantikan secara serentak yang pertama kali digelar oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan 961 pasangan kepala daerah. Dan ada satu lagi peristiwa penahanan Hasto Kristianto. Mau komen sedikit, Mas Jayadi? Ya, kalau survei di awal 2025 itu menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi itu sekarang berada di posisi kedua sebagai masalah yang harus betul-betul diselesaikan oleh pemerintah. Yang pertama? Yang pertama masih ekonomi, ya, pekerjaan, ya, kemudian harga barang kebutuhan pokok. Tapi yang kedua, biasanya masalah korupsi itu nomor 4, nomor 5 gitu. Tapi di awal tahun ini 2025 pemberantasan korupsi adalah salah satu masalah top 2, ya, yang kedua. Jadi saya berharap bahwa penahanan Pak Hasto ini lebih merupakan tanda bahwa pemerintahan Prabowo dan KPK tentu saja betul-betul komitmen untuk menyelesaikan pemberantasan korupsi untuk pemberantasan korupsi. Baik. Jadi bukan pemberantasan korupsi untuk misalnya politik, untuk yang lain-lain. Karena selama 5 tahun terakhir kan isu bahwa KPK, kemudian pemberantasan korupsi itu dijadikan alat politik itu sangat kencang beredar di masyarakat. Nah, mudah-mudahan kita berharap masyarakat juga berharap tampaknya bahwa pemerintahan Prabowo akan betul-betul menyelesaikan masalah ini secara lurus gitu. Dan kita juga berharap pembekalan hari ini sampai tanggal 26 atau 28. Iya, jangan sampai kepala daerah yang baru dilantik seperti banyak teman mereka yang lama itu terjerat lagi soal-soal korupsi gitu. Baik. Oke, sekarang terkait efisiensi yang tadi sudah kita singgung di segmen sebelumnya. Kalau Anda melihat ini rasanya tidak ada provinsi yang kaya sekalipun tidak bergantung kepada transfer daerah. Kalau tadi sebelumnya Mbak Titi udah menyinggung DAU sama DAK. Bagaimana akhirnya kita akan melihat ini sebagai sebuah keselarasan bahwa transfer daerah dari pusat ke daerah itu mau nggak mau tetap akan berimbas? Iya, pasti berimbas karena kan kita tahu bahwa anggaran APBD itu umumnya ini kalau nggak salah ya Mbak Titi, APBD itu sekitar 70% dipakai untuk biaya operasional. Artinya biaya operasional itu biaya-biaya yang sudah hampir pasti nggak harus dikeluarkan. Nah, ada sekitar 30% APBD itu yang bisa digunakan untuk peningkatan pembangunan, misalnya pembangunan jalan baru atau infrastruktur yang baru dan sebagainya. Nah, karena itu memang pemerintah daerah, kepala daerah yang sekarang barusan dilantik di Magelang itu harus berani menyuarakan ini, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana pemotongan transfer ke daerah itu kan cukup signifikan. Misalnya ada daerah yang anggaran daerahnya kurang, cuma 1 triliun, kan ada tuh beberapa daerah. Dan PAD-nya juga tidak tinggi. PAD-nya ada cuma 100 miliar gitu. PAD itu rata-rata kalau saya lihat itu sekitar bisa 15%-an aja dari APBD. Jadi memang betul tadi yang disampaikan oleh NTV bahwa daerah itu kebanyakan masih bergantung kepada transfer dari pusat untuk APBD-nya. Mengapa begitu itu banyak alasan lah ya, panjang untuk dibahas. Tetapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana itu menyesuaikan, tadi sudah disinggung oleh Mbak Titi ya, menyesuaikan efisiensi atau pemotongan anggaran itu, tetapi dengan cara di daerah itu yang dipotong, yang disesuaikan itu bukan dana-dana untuk layanan umum, bukan dana-dana yang terkait langsung dengan kepentingan pembangunan masyarakat gitu, tetapi dana-dana yang memang tanda kutip tidak efisien, ya. Misalnya dugaan saya yang akan dipotong mungkin perjalanan dinas ya, mungkin pembelian ATK, lalu kegiatan-kegiatan seperti studi banding, kegiatan seperti seminar atau FGD yang sering banyak dilakukan, mungkin ya gitu-gitu yang dianggap tidak esensial. Tapi apakah itu cukup untuk memenuhi jumlah yang dipotong atau diefisienkan, saya belum tahu. Dan itu saya kira
kepala daerah harus sudah mulai tahu itu, dan mereka harus bersuara nanti di Magelang itu. Oke, Mbak Titi terakhir sekaligus closing statement dari Anda. Kalau bicara terkait ya tadi efisiensi tadi, kemudian bagaimana Anda melihat kebijakan efisiensi anggaran dari pusat itu mau nggak mau harus mendorong inovasi pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan PAD-nya misalnya. Ya kalau daerah-daerahnya cantik, wilayahnya cantik bisa dinaikkan PAD-nya. Gimana Anda melihatnya? Iya, kalau mungkin bagi Jakarta efisiensi tidak berdampak banyak ya, walaupun pasti ada dampaknya karena dorongan untuk efisiensi bukan hanya untuk APBN, dana yang bersumber dari DAU DAK, tapi juga bagi APBD. Karena kan ada pengaturan tata kelola keuangan yang juga harus tertib dan patuh mengikuti aturan dari pemerintah pusat. Dan yang kedua memang ada banyak efisiensi yang bisa dilakukan. Saya setuju itu tentang misalnya tidak boleh merekrut staf khusus untuk mewadahi tim kampanye, tim sukses dan lain sebagainya. Karena itu juga digunakan sebagai politik balas budi ya dari para kepala daerah dalam praktik sebelumnya. Bagaimana kemudian anggaran daerah digunakan untuk mengangkat honorer yang ternyata notabene adalah tim sukses mereka atau staf khusus. Jadi optimalisasi birokrasi daerah itu jadi tantangan bagi kepala daerah yang baru. Yang kedua, bagaimana mereka mengoptimalkan rumah besar Indonesia ini untuk memperkuat keuangan daerah dengan melihat berkumpulnya 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah ini sebagai potential market begitu ya untuk pengembangan keuangan daerah. Misalnya kalau ada yang memang potensinya di peternakan seperti NTT itu bisa kemudian membangun kerjasama dengan daerah-daerah lain atau kemudian yang komoditasnya pertanian juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi yang kita butuhkan adalah memang pemimpin yang bisa bekerja cepat. Yang kedua juga inovatif dan kreatif ya. Apalagi ini tantangan bukan hanya efisiensi dalam negeri, tapi juga ada tantangan inflasi dan juga dinamika politik global yang pasti akan berdampak pada Indonesia secara keseluruhan. Baik, jadi nggak hanya inovatif aja, tapi juga harus kreatif. Tapi yang penting satu hal, Mbak Titi dan juga Mas Jayadi, jangan ada diskresi. Kalau di pusat boleh ngangkat staf khusus, wali khusus, utusan khusus, tapi di daerah nggak boleh, kan itu namanya nggak jadi selaras. Mbak Titi terima kasih. Jangan kontradiktif gitu. Konsisten dan kontradiktif. Baik. Mbak Titi terima kasih atas waktu Anda, Mas Jayadi. Habis ini langsung berangkat ke Magelang, hati-hati di jalan. Terima kasih atas waktu Anda berdua, sehat selalu. Ke Magelang?